Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMPN 4 Cidaku beserta staf TU. Tak lupa kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, walaupun kita berada di dalam ruangan kelas, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus semangat dalam melakukan aktivitas rutin di sekolah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada teman kita, Ibu Wita Rohainitasari, yang akan menyampaikan atau diseminasi mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Kita ikuti dengan baik agar semua materi yang disampaikan oleh Ibu Wita Rohainitasari bisa kita simak dengan baik dan memberikan pemahaman yang baru dan ilmu yang baru kepada kita semua. Oleh karena itu, untuk kegiatan ini mari kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja kita sambut Ibu Wita Rohainitasari sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi ini. Kita sambut untuk memberikan materinya dengan segamblang-gamblangnya. Silakan Ibu, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 4 Cidaku, yang terhormat Bapak dan Ibu juga staf tata usaha SMPN 4 Cidaku, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini saya berkesempatan untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini merupakan salah satu modul yang ada dalam program guru penggerak, dan pelaksanaan diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang harus saya laksanakan dalam pemenuhan tugas-tugas dalam calon guru penggerak. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diseminasi pada pagi hari ini. Baik, untuk mempercepat, marilah kita mulai pada materi modul 1.4 budaya positif. Jadi dalam modul budaya positif ini terdapat 6 materi inti, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini terdapat beberapa foto yang termasuk ke dalam budaya positif yang telah dilaksanakan di SMPN 4 Cidaku, yang sudah kita laksanakan secara bersama-sama dan alhamdulillah sudah dilaksanakan secara rutin, dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi sebagai pendidik kita itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Di sini tempat tumbuhnya tanaman itu adalah lingkungan sekolah kita, dan tanaman itu adalah murid-murid kita. Diibaratkannya seperti itu, sama seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan.
seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, dan sebagainya. Tetapi tidak bisa memaksa padi itu untuk menghasilkan buah selain buah padi. Misalnya, seorang petani ingin menanam padi tapi hasilnya jagung. Tidak mungkin. Sama juga halnya seperti kita. Murid kita minat dan bakatnya bukan di bagian olahraga, tapi kita memaksanya untuk bisa olahraga. Itu sesuatu hal yang pendidikan yang tidak berpihak kepada murid. Jadi seharusnya kita menuntun apa minat dan bakat siswa kita sampai mereka menemukan potensinya masing-masing. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga kita harus mengusahakan lingkungan sekolah itu menjadi menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Tetapi sekarang kita banyak melihat murid-murid kita yang tadinya semangat, justru ketika bertemu dengan teman-temannya yang tidak semangat malah ikut menjadi tidak semangat. Berarti itu satu hal yang harus kita garis bawahi, yang harus kita tandai, bagaimana hal itu agar tidak terjadi di sekolah kita. Materi yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Jadi menciptakan disiplin positif atau suasana positif di sekolah itu sangat penting sekali. Karena dengan suasana positif di lingkungan sekolah, maka akan terjalin kinerja yang baik antar warga sekolah, sehingga akan menjadikan sebuah lingkungan yang baik untuk proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di sini ada pertanyaan, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita selama ini? Mungkin ada yang mau menjawab atau memberikan pendapatnya dari Bapak Ibu semua. Sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita selama ini? Pak Asep Sujikan mungkin mau? Jadi sebetulnya sudah kita laksanakan ya. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, itu sudah kita coba laksanakan dalam keseharian kita, yaitu dengan pembiasaan sederhana. Dimulai dari diri kita sendiri, yaitu yang pertama bertegur sapa, kemudian mempererat tali silaturahmi, kemudian menjalin kolaborasi yang alhamdulillah sudah kita laksanakan dalam keseharian kita. Berarti di sekolah kita sebetulnya sudah ada disiplin positif, cuman selama ini kita tidak tahu namanya saja. Kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah ada hubungannya ketika pembelajaran yang positif dilaksanakan dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Jadi jika suasana positif yang sudah tercipta dengan baik, maka pembelajaran yang berpihak pada murid akan terbentuk dengan sendirinya. Karena kolaborasi antar warga sekolah terjalin setiap harinya. Akan terjadi diskusi-diskusi antar guru untuk membahas langkah-langkah terbaik yang akan diambil untuk kepentingan pembelajaran bagi murid. Selanjutnya, kata disiplin. Kita sudah sering mendengar kata disiplin. Biasanya kita itu mengartikan atau menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, keteraturan, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali.
Menurut Diana Gosen, arti dari disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini, kalau dulu di kurikulum 2013 itu kita ditekankan untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis karakter. Jadi semua karakter itu saat ini di kurikulum Merdeka itu namanya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan kebajikan universal yang saat ini sedang ramai, sedang viral dan digaung-gaungkan adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Di luar lingkup itu masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi dalam profil pelajar Pancasila ini dianggap sudah mencakup banyak nilai kebajikan universal yang lainnya. Selanjutnya, untuk dapat memiliki nilai-nilai kebajikan universal itu terlihat dari perilaku manusia. Seseorang berperilaku itu pasti memiliki motivasi, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Misalnya, Pak Asep Sujikan kemarin pulang ke rumah, istrinya cemberut. Oh, hari ini saya ingin pulang ke rumah, istri saya tersenyum. Berarti saya harus membawakan setangkai bunga misalnya, atau segenggam emas, ya. Berarti motivasi Pak Asep Sujikan adalah untuk mendapatkan senyuman dari istrinya. Dan itu merupakan salah satu contoh motivasi ekstrinsik atau yang berada di luar diri kita. Atau untuk mendapatkan hadiah, misalnya murid-murid kita mau mengadakan perlombaan, tapi asal ada hadiahnya, itu juga sama, itu merupakan motivasi intrinsik. Atau kita bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, kalau tidak ada uangnya tidak mau dikerjakan. Kalau ada uangnya semangat, itu namanya motivasi ekstrinsik. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Dari yang sudah saya pelajari dari modul 1.4, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga ini, yang mana yang merupakan motivasi intrinsik dan yang mana merupakan motivasi ekstrinsik? Ada yang bisa menjawab? Yang mana yang merupakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Nomor 1, motivasi apa? Intrinsik atau ekstrinsik? Bu Anissa? Ekstrinsik. Nomor 2, intrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berarti ekstrinsik. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya berarti intrinsik.
Berarti nomor 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, yang nomor 3 motivasi intrinsik. Di sini ada contoh kasus sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Jadi bisa bermacam-macam, bahkan bisa dua-duanya, bisa gabungan dari motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, dalam berperilaku itu manusia dipengaruhi oleh kebutuhan dasarnya. Di sini ada contoh kasus Pak Wawan, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Wawan, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau menemukan situasi seperti Pak Wawan? Pak Kiki, apa yang akan dilakukan kalau menemukan situasi seperti Pak Wawan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Memanggil, melakukan pemanggilan. Setelah pemanggilan kita akan bertanya apa alasannya si Doni tersebut melakukan hal itu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Jika jawaban Doni alasannya karena lapar, berarti kebutuhan dasar manusia mana yang kira-kira ingin dipenuhi oleh Doni? Kebutuhan bertahan hidup, betul sekali. Tetapi jika alasan Doni adalah untuk jahil atau iseng, kira-kira kebutuhan dasar manusia mana yang harus dipenuhinya? Untuk iseng? Kesenangan. Ya, betul. Jadi si Doni berarti kebutuhan dasar manusia di bagian kesenangannya itu kurang. Nah, kita merasa terganggu dengan perilaku Doni, sehingga baik dari kebutuhan dasar yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup maupun kesenangan, itu berarti si Doni tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Lapar, mungkinkah di rumahnya ada masalah ataukah bagaimana? Itu harus kita telusuri. Kemudian kesenangan tadi, berarti kita harus memberikan solusi atau setidaknya kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak-anak tidak mencari kesenangan yang mengganggu teman lainnya. Nah, dalam menghadapi masalah tadi, kita selalu bertindak atau memposisikan diri kita dalam posisi kontrol. Contohnya tadi kita melakukan pemanggilan, bertanya kepada Doni, itu kita sudah ada dalam posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 macam. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Kira-kira yang mana yang sering kita ambil atau kita lakukan dalam kita menghadapi masalah-masalah pada siswa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pak Sujikan seringnya yang mana? Saya. Nomor satu, penghukum. Bu Mumun yang mana, Bu Mumun? Semuanya. Jadi posisi kontrol ini
tidak berlaku di sekolah saja. Di rumah pun kita sebagai orang tua menerapkan posisi kontrol ini. Tapi dari posisi kontrol ini, manakah yang terbaik yang seharusnya kita terapkan baik di sekolah ataupun di rumah? Posisi kontrol pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya dia akan memberikan hukuman. Jadi kalau hukuman itu bentuknya belum disepakati atau tidak disepakati, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah jelas terpampang peraturannya apa, hukumannya atau konsekuensinya apa. Tetapi kalau hukuman itu spontan. Misalnya ada yang terlambat, kita menghukumnya diminta untuk lari mengelilingi lapangan. Itu termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Dan biasanya kata-katanya itu dengan menggunakan nada suara tinggi, matanya melotot. Siapa yang suka matanya melotot? Nah, jarinya menunjuk-nunjuk, dan baik secara verbal maupun fisik itu melukai perasaan dari siswa kita. Jadi kemungkinan muridnya nurut, mengikuti perintah, mengikuti hukuman, tapi setelahnya ada perasaan yang terluka dari murid kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, dalam posisi ini guru memposisikan suaranya lebih lembut, tapi dia mengucapkan kata-kata yang membuat perasaan murid merasa bersalah. Kamu sih, gara-gara kamu sih, seperti itu. Kamu tidak kasihan orang tua kamu. Kamu tidak sayang kepada orang tua kamu. Itu merupakan salah satu contoh kalimat yang digunakan oleh pembuat rasa bersalah. Jadi murid nanti akan merasa bersalah dan mereka merasa ada yang gagal dalam dirinya. Jadi posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini menciptakan rasa gagal dalam diri murid. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu bersikap sebagai teman. Bersikap sebagai teman ini bisa positif ataupun negatif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang akan terjalin antara guru dan murid. Namun terkadang hal ini justru akan membuat murid merasa terlalu dekat dengan gurunya, sehingga rasa sopan dan santunnya terkadang bisa berkurang. Jadi dalam kalimat ini biasanya ada kalimat-kalimat, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, gitu. Jadi nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya juga merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Dan menurut saya pribadi selama ini seringnya menerapkan posisi kontrol penghukum dan sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini bukan lagi hukuman yang digunakan, tapi konsekuensi. Ada peraturan, ada konsekuensinya apa. Misalnya, datang terlambat ke sekolah 15 menit. Konsekuensinya apa yang sudah ditetapkan oleh bersama. Tetapi di sini yang menetapkan konsekuensi adalah guru, bukan muridnya. Sebetulnya kalau posisi pemantau juga bisa menghadirkan perasaan yang sukses dari siswa, tapi ada kekurangannya, yaitu murid belum bisa mandiri menentukan konsekuensi apa yang harus dilakukannya terhadap kesalahannya. Dan posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya Judin mencoret-coret dinding tembok. Kita tidak langsung
memberikan konsekuensinya apa, tetapi kita bertanya, Judin, kira-kira untuk memperbaiki masalah yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu lakukan? Jadi membiarkan siswa memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, dalam mendukung posisi kontrol tadi, kita harus membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi di sini ada pertanyaan nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bu Neng, kira-kira apa alasannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Syarat berkendaraan. Untuk menghindari kecelakaan. Syarat berkendaraan dan untuk menghindari kecelakaan. Ya, terima kasih Bu Neng. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Untuk apa kira-kira? Untuk menjaga kesehatan, kebersihan ya. Jadi kalau untuk yang pertama tadi intinya kita menjaga keselamatan ya. Yang kedua menjaga kebersihan. Jadi keselamatan dan kebersihan itu adalah suatu keyakinan yang kita yakini. Itu. Tetapi keyakinan itu bisa bermacam-macam bentuknya, bisa menghormati, bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tujuannya pembentukan keyakinan ini adalah agar diri siswa maupun guru dapat membentuk motivasinya secara intrinsik dalam melakukan keyakinan-keyakinan tersebut, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bagaimana sih kita membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Jadi pertama kita jadi keyakinan itu sifatnya lebih abstrak, lebih umum, lebih luas. Jadi pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan universal. Biasanya jika akan membuat keyakinan kelas, guru akan bersama-sama dengan murid mendiskusikan, menyepakati peraturan apa saja yang harus ada di dalam kelas tersebut. Jika sudah terbentuk peraturan-peraturan, misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh mencoret-coret dinding. Dua peraturan tadi itu sama keyakinannya, yaitu menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya dibuat beberapa, misalnya menjadi menjaga kebersihan. Yang kedua misalnya tidak boleh mengganggu teman lain, tidak boleh merusak ataupun mengambil barang teman lain. Berarti dua poin tadi masuknya ke dalam keyakinan menghormati orang lain. Di dalam kelas, keyakinan tidak perlu terlalu banyak, cukup 3-7 keyakinan agar lebih mudah diingat oleh murid-murid kita. Jika keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas
dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Kemudian keyakinan tersebut ditempel di dinding, bisa berbentuk spanduk, bisa berbentuk karton. Itu dikembalikan kepada kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara kita sebagai guru bagaimana menghadapi permasalahan siswa yang bermacam-macam. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahap paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Jadi biasanya kita akan mengatakan tidak apa-apa melakukan kesalahan, tenang saja. Jadi menstabilkan identitas pelakunya terlebih dahulu supaya tenang, supaya dapat menceritakan kronologi kesalahannya seperti apa. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jika siswa sudah dapat menstabilkan identitasnya, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, apakah betul kamu melakukan kesalahan tersebut? Misalnya. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Jika sudah ada keyakinan kelas maupun keyakinan sekolahnya. Misalnya, perilaku kamu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Atau keyakinan sekolah. Jika jawaban siswa belum, Pak, Bu, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Misalnya, tidak menghormati orang lain. Di sini ada contohnya video untuk posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Kita lihat bersama-sama untuk 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah penghukum, 2 posisi pembuat merasa bersalah, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu marah ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi
lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang dendam. Harus berani berubah sikap. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak pasal. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kalau sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Baik, itu 5 posisi kontrol tadi Saya, sudah dicontohkan. Kak Emma. Oh, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Kita lanjutkan. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling itu? Baik, tadi itu kelima posisi kontrol yang dapat diterapkan, tapi itu merupakan pilihan. Jadi kita bisa memilih kita mau menjadi posisi kontrol yang mana, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling baik untuk diterapkan itu adalah sebagai manajer, karena dalam posisi manajer kita sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, di mana siswa diminta untuk berefleksi bagaimana caranya mereka menyelesaikan kesalahan mereka sendiri, dengan tentunya bantuan pertanyaan-pertanyaan dari guru, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Di sini ada selebritis yang kemarin sudah melakukan segitiga restitusi.
sesuai dengan keyakinan kelas kita. Bu, keyakinan kelas yang mana, Pak? Menjaga pendidikan itu. Betul sekali. Nah, lalu sekarang bagaimana kira-kira Uroh memberikan solusi untuk permasalahan Uroh? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak memberi bimbing kelas. Kedua, saya akan memberikan bimbing kelas. Dan ketiga, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Baiklah, Ibu sangat mengapresiasi sekali tanggung jawab Uroh. Ibu harap ke depannya Uroh tidak mengulanginya lagi. Baiklah, sekarang Uroh bisa kembali ke kelas Uroh. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Uroh. Baik, itu tadi contoh dari segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh seorang guru kepada siswa. Jadi, bagaimana siswa itu dapat secara mandiri menemukan solusi atas permasalahannya agar mereka dapat bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Memang tidak mudah untuk menjadi posisi kontrol manajer maupun menerapkan segitiga restitusi dalam keseharian kita. Bahkan yang sudah sering melakukan segitiga restitusi pun masih sering kembali kepada posisi sebagai teman ataupun pemantau, dan itu sah-sah saja dan sangat dimaklumi. Tetapi marilah mulai saat ini kita sama-sama membangun kegiatan yang positif, disiplin positif, agar kebiasaan-kebiasaan yang positif tersebut dapat membentuk nilai-nilai kebajikan universal sehingga terbangun budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani tugas kita sebagai pendidik. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Wita. Pemaparan materinya sangat jelas sekali dan luar biasa, memberikan kami semua ilmu dan juga pemahaman-pemahaman baru. Salah satunya yang saya catat tadi yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, dari pengalaman yang sudah saya lakukan secara pribadi, ya Ibu Wita, ternyata tidak ada perbedaan, semua hampir sama. Nah, jadi dengan diseminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Wita pada kita semua, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dalam menangani siswa yang bermasalah. Mudah-mudahan semua permasalahan-permasalahan yang ada yang jadi PR buat kita semua, khususnya di SMP 4 Cijaku, bisa kita tangani dan menjadikan anak didik di SMP 4 Cijaku menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada kesepakatan atau aturan yang sudah ditentukan. Baik, untuk reseminasi sudah selesai disampaikan oleh Ibu Wita. Ada sesi tanya jawab nggak Ibu? Bu Wita, tidak ada ya? Tidak ada sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu. Kita tutup saja dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.